Episode 139, Janji Dua Pria Tampan. Begitu berat rasanya melepas orang yang kita sayangi, apalagi keluarga yang selalu ada baik susah maupun senang. Namun setiap manusia memiliki garis hidupnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Setelah beristirahat, Fajira mengajak Irfan dan Fajri menuju makam kedua orang tuanya. Irfan sedari tadi menekuk wajah tampannya karena tidak mampu melawan kehendak Fajira. Ia ingin pergi menggunakan mobil agar istrinya tidak kelelahan. Namun Fajira malah ingin berjalan agar bisa menyapa para tetangganya dulu. Ayolah mas, kamu jangan seperti ini. Hamil tua seperti aku memang harus banyak berjalan sayang. Lagian jaraknya dekat hanya 300 meter dari sini. Sepertinya jalan ke sana sudah terlihat lebih bagus. Delik Fajira. Selalu saja seperti ini. Fajira berjalan keluar kamar dan meninggalkan Irfan yang masih terduduk di atas ranjang. Sementara Fajri, pria kecil itu sudah berdiri di balik jendela rumah. Ia melihat anak-anak yang berkerumun di depan barisan beberapa orang penjaga itu tengah menatap ke arah rumahnya. Abang lihat apa sayang? Ucap Fajira dan membuat Fajri terkejut. Ih bunda aja kaget. Itu mereka ngapain berdiri di sana? Apa om itu akan menembak mereka bunda? Tanya Fajri polos. Enggak sayang, om itu hanya menjaga keamanan nanti. Abang sudah siap, sudah pakai sepatu? Tanya Fajira terkekeh mendengarkan pertanyaan polos Fajri. Sudah bunda, yuk kita berangkat. Fajri mengambil 3 ikat bunga yang ia pilih di jalan tadi sebelum sampai di desa. Yuk sayang. Fajira membuka pintu rumah itu. Seperti biasa banyak orang yang penasaran dengan sosok Fajira yang baru. Mereka cukup terkejut ketika memastikan jika itu memang benar Fajira. Ia sengaja tidak memakai masker karena ingin merasakan udara segar dan masih asri di kampung itu. Bunda ayah mana? Tanya Fajri ketika tidak melihat ayahnya. Ayah gak ikut mungkin sayang. Gak apa-apa pan kalau kita pergi berdua. Fajira menggandeng tangan Fajri dan berjalan ke rumah. Apa gak kita paksa saja ayah bunda? Biarin aja sayang, yuk kita jalan. Ucap Fajira tersenyum sambil menggandeng. Ih kok main tinggal aja sih? Keluh Irfan sambil cemberut dan membawa 1 ikat bunga di tangannya. Aku kira tadi gak mau ikut, delik Fajira. Aku ikut sayang, tapi kita pakai mobil saja ya. Bujuk Irfan kembali. Yuk bang kita jalan, ajak Fajira. Irfan pasrah, ia berjalan di samping Fajira dan mengambil bunga yang tengah dipegangnya. Ayah kenapa cemberut? Tanya Fajri. Gak apa-apa sayang, ayah hanya khawatir sama bunda, kan pergi ke kuburan jaraknya jauh sayang, masa ia mau jalan kaki? Adu Irfan kepada putranya yang posesif itu. Apa benar kata ayah bunda? Tanya Fajri menatap Fajira lekat. Enggak sayang, jaraknya hanya 300 meter. Abang jangan ikut-ikut ayah ya sayang. Ucap Fajira mewanti-wanti kegilaan anaknya. 300 meter itu jauh bunda. Yuk kita berbalik dan menaiki mobil. Pekik Fajri menarik tangan Fajira. Om, tolong panggilkan Pak Sakti ya. Bilang bawa mobil ke sini cepat ya om dalam waktu 5 menit. Ucap Fajri sopan namun tegas. Penjaga itu lari kalang kabut ketika mendapatkan perintah pertama dari tuan mudanya. Abang, seru Fajira sambil menatap Fajri jengah. Ayah benar bunda, 300 meter itu jauh loh. Nanti bunda kecapean gimana? Ucap Fajri menatap Fajira dengan serius. Fajri, panggil Fajira yang terdengar horor di telinga pria kecil itu. Bunda, ucap Fajri tak kalah horor. Harusnya dari awal aku meminta bantuan sama Fajri. Fajira lebih mendengarkan perkataan Fajri daripada diriku. Batin Irfan menghela napas beratnya. Brum, mobil keluar dengan cepat dan berhenti dengan perlahan di samping Fajira. Yuk bunda kita naik. Bunda gak boleh nakal ya, pokoknya harus nurut. Ucap Fajri. Ya sudah. Fajira pasrah. Ia hanya bisa mendumel dalam hati sambil menaiki mobil itu. Diikuti oleh Fajri dan Irfan bergantian. Mereka segera berangkat menuju pekuburan di mana keluarga Fajira beristirahat. Belok kiri pak, nanti ada simpang 3 belok kanan. Jalannya pelan-pelan saja. Ucap Fajira. Baiknya. Mobil terus berjalan mengitari jalanan yang cukup kecil itu dengan perlahan. Banyak pasang mata yang melihat mereka karena keberadaan mobil mewah itu sangat jarang. Bahkan tidak pernah terlihat di kampung ini. Bunda, anak-anak yang tadi ngikutin kita. Ucap Fajri yang melihat ke arah belakang. Iya kak, astaga itu kan bahaya.
Ucap Fajira khawatir. Pa, pelan-pelan saja ya, banyak anak-anak di belakang soalnya. Baiknya. Mobil terus berjalan hingga 200 meter. Pak Sakti tiba-tiba saja berhenti dan membuat mereka mengernyit. Kenapa, Pak? Tanya Irfan. Sepertinya kita tidak bisa lewat, Tuan. Jalannya sangat kecil dan semakin kecil. Ucap Pak Sakti menunjuk ke arah depan. Apa aku bilang, Mas? Lebih baik kita jalan kaki. Ya sudah, yuk kita turun. Ajak Fajira mulai membuka pintu mobil. Hati-hati sayang, ucap Irfan. Iya, yuk kita keluar. Jangan lupa maskernya, ucap Fajira melotot melihat ke arah Irfan dan Fajri. Dua pria tampan itu hanya menyengir melihat Fajira yang melotot. Ini makam nenek. Ini makam nenek. Nenek itu makam kakek. Dan ini makam onti sayang. Ucap Fajira serak sambil mengenalkan anggota keluarganya. Mereka sudah sampai di makam keluarga Fajira. 3 makam itu terlihat sangat terawat dan bagus. Papa memang memperbaiki 3 makam itu dengan baik dan meminta orang untuk merawatnya. Ayah, bunda, adek, maafin kakak karena baru bisa berkunjung sekarang setelah kepergian kalian. Apa kabar, aku rindu. Sungguh aku sangat rindu kepada kalian. Aku harap ayah dan bunda tidak membenciku karena aku menikah tanpa restu kalian maupun waliku. Sekarang aku membawa menantu dan cucu bunda. Dia Mas Irfan. Ya bun, dia laki-laki yang begitu mencintaiku. Laki-laki yang hadir membawa kesakitan dan kebahagiaan secara bersamaan. Namun saat ini aku merasa bahagia bersamanya bunda. Ayah, aku harap kalian merestui hubunganku dengan Mas Irfan. Batin Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Selamat sore ayah bunda, perkenalkan saya Irfan. Suami dari putri kalian, Fajira. Aku harap kalian tidak mengutukku atas apa yang sudah aku perbuat kepadanya. Beristirahatlah dengan tenang. Aku berjanji akan menjaga mereka hingga maut menjemputku. Maafkan aku karena baru bisa mengunjungi kalian. Terima kasih telah melahirkan perempuan cantik dan kuat ini. Aku mencintainya dengan seluruh jiwa dan ragaku. Batin Irfan. Hai nenek, kakek, dan auntie. Aku aja cucu nenek dan kakek. Kita belum sempat bertemu ya. Bunda kuat banget masih bisa hidup dengan baik sampai sekarang walaupun tanpa orang tua. Kalau Aji nggak akan pernah sanggup, Nek. Istirahatlah dengan tenang, Aji akan menjaga bunda sampai kapanpun. Walaupun sekarang masih kecil tapi nenek sama kakek nggak usah risau ya. Aji akan menjadi laki-laki yang hebat dan kuat ketika dewasa nanti. Aji akan membahagiakan bunda. Aji janji. Batin Fajri berusaha untuk menahan tangisnya. Mereka terdiam dengan pikiran dan perasaan masing-masing. Memanjatkan beberapa doa untuk mereka yang telah tiada, hingga rasanya cukup mereka segera pergi dari sana dengan membawa perasaan haru yang menyelimuti keluarga kecil itu. Yuk kita pulang, hari sudah semakin sore, ajak Irfan. Iya sayang, yuk nak, ajak Fajira. Mereka segera pulang menuju kediaman Fajira. Ada perasaan lega yang terlihat dari raut wajah Fajira bercampur dengan rasa haru menyelimuti hatinya. Irfan masih setia menggenggam tangan lembut istrinya. Begitu juga dengan Fajri, mereka berjalan menuju mobil dengan saling menguatkan satu sama lain.